Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang ingin mempresentasikan terkait sejarah, teori, dan juga konsep dari etika. Perkenalkan, nama saya Dia Pramestri Cahyani, absen 3. Perkenalkan, nama saya Diah Ayusa Fitri, absen 7. Perkenalkan, saya Gina Nisa, absen 16. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian etika. Jadi, apa sih etika itu? Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Pengertian etika ini juga bisa dimaknai beberapa hal, seperti semangat khas kelompok, nilai dan norma moral yang mengatur tingkah laku, kumpulan asas atau nilai moral, dan ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk. Pengertian etika juga bisa dimaknai berdasarkan sudut pandang dari para penggunanya, seperti misalnya ahli filsafat memaknai etika sebagai ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Sosiolog memaknainya sebagai adat kebiasaan dan perilaku dari lingkungan budaya tertentu. Asosiasi profesi memaknai etika sebagai kesepakatan bersama dan pedoman bersama untuk ditetapkan dan dipatuhi semua anggota. Praktisi profesional memaknainya sebagai kewajiban dan tanggung jawab profesi dan masyarakat. Eksekutif puncak, seperti misalnya di rumah sakit, memaknai etika sebagai kewajiban dan tanggung jawab kepada pasien. Selanjutnya, 3 bagian utama etika, yaitu ada metaetika, etika normatif, dan juga etika terapan. Metaetika merupakan konsepsi benar atau tidaknya suatu tindakan. Etika normatif, sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki. Etika terapan merupakan pemahaman tentang spektrum bidang terapan etika dan menunjukkan etika sebagai pengetahuan praktis, seperti misalnya kesehatan dan CSR. Selanjutnya, sejarah etika. Terdapat 7 sumber yang menceritakan terkait sejarah etika ini. Sumber yang pertama yaitu ada filsafat Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Menurut Socrates, objek utama dari aktivitas manusia adalah kebahagiaan, dan sarana yang diperlukan untuk mencapainya adalah kebajikan. Plato berpendapat sumum bonum terdiri atas imitasi sempurna dari Tuhan, baik yang mutlak maupun tiruan. Aristoteles lebih memilih untuk mengambil fakta-fakta pengalaman sebagai titik awalnya, menganalisis secara akurat, dan berusaha untuk melacak penyebab tertinggi dan utama. Selanjutnya, ada filsafat Yunani dan Romawi. Etika hedonistik menganggap disposisi gembira dan ceria sebagai kebaikan dan kebahagiaan tertinggi manusia. Para sinis justru mengajarkan kebalikan dari hedonisme, yaitu bahwa kebajikan saja sudah cukup untuk kebahagiaan, bahwa kesenangan adalah kejahatan, dan bahwa manusia benar-benar bijaksana atas hukum manusia. Yang ketiga, ada sejarah moralitas Kristen, di mana Santo Paulus mengajarkan bahwa Tuhan telah menulis hukum moral di hati semua orang. Hukum ini memanifestasikan dirinya dalam hati nurani setiap orang dan norma yang menurut seluruh umat manusia akan dinilai pada hari perhitungan. Yang keempat, ada sejarah filsafat abad pertengahan. Sebuah garis tajam pemisahan antara filsafat dan teologi, dan khususnya antara etika dan teologi moral, pertama kali bertemu dalam karya-karya terpelajar besar seperti Albert, Thomas Aquinas, Bonaventura, dan juga Duns Scotus. Sejarah filsafat etika tahun 1500 hingga 1700-an. Thomas Hobbes mengandaikan bahwa manusia awalnya dalam kondisi kasar, di mana setiap orang bebas untuk bertindak saat dia senang dan memiliki hak untuk semua hal. Spinoza Baruch menganggap insting untuk mempertahankan diri sebagai dasar kebajikan. Shaftesbury mendasarkan etika pada kasih sayang atau kecenderungan manusia. Kant, John Stuart Mill, dan altruisme. Sebuah revolusi lengkap dalam etika diperkenalkan oleh Immanuel Kant. Herbert Spencer berusaha untuk efek kompromi antara utilitarianisme sosial atau altruisme dan utilitarianisme swasta atau egoisme sesuai dengan teori evolusi. Yang terakhir ada filsafat evolusioner, sosialisme, dan Nietzsche. Dengan bantuan analogi diambil dari etnologi, mereka menceritakan bagaimana awalnya umat manusia berjalan di atas muka bumi ini secara semi biadab, tidak tahu tentang pernikahan, dan hanya dengan derajat mencapai tingkat yang lebih tinggi yaitu moralitas. Nietzsche
menganggap bahwa kebaikan awalnya diidentifikasi dengan kemuliaan dan budi peringkat, sehingga muncul pertentangan antara moralitas dan budak. Selanjutnya adalah teori-teori etika. Teori etika yang pertama yaitu teori etika teologi. Etika teologi berasal dari kata Yunani telos yang artinya tujuan. Suatu tindakan dikatakan baik jika tujuannya baik dan membawa akibat yang baik dan berguna. Nah, ini disebut juga dengan teori konsekuensialis. Dari sudut pandang apa tujuannya, etika teologi dibedakan menjadi dua, yaitu teologi hedonisme dan teologi eudaimonisme. Teologi hedonisme yaitu tindakan yang bertujuan mencari kenikmatan dan kesenangan, sedangkan teologi eudaimonisme yaitu tindakan yang bertujuan untuk mencari kebahagiaan hakiki. Dari sudut pandang untuk siapa tujuannya, etika teologi dibedakan menjadi tiga, yaitu egoisme etis. Tindakan dianggap benar atau salah tergantung semata-mata pada baik buruknya akibat dari tindakan tersebut bagi pelakunya. Yang kedua, altruisme etis, yaitu baik buruknya tindakan ditentukan oleh baik buruknya akibat tindakan tersebut terhadap orang lain. Dan yang ketiga yaitu utilitarianisme, yaitu tindakan yang berguna dan membawa manfaat bagi semua pihak. Teori etika utilitarianisme, yaitu mendasarkan pada prinsip manfaat dalam mengukur konsekuensi baik dan buruk. Nah, ada dua tokoh yang menjadi perumus dari etika ini, yaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Menurut utilitarianisme klasik, suatu tindakan adalah benar jika dan hanya jika tindakan itu menghasilkan selisih terbesar kesenangan di atas kesedihan bagi setiap orang. Ada 4 prinsip etika utilitarianisme. Yang pertama, konsekuensialisme, yaitu kebenaran tindakan dilihat dari konsekuensinya. Yang kedua, hedonisme, kesenangan sebagai kebaikan tertinggi. Yang ketiga, maksimalisme, tindakan yang benar merupakan tindakan bukan hanya yang konsekuensinya berupa kebaikan, tapi juga jumlah konsekuensi baik itu presentasinya sangat besar dan telah memperhitungkan konsekuensi buruknya. Yang keempat yaitu universalisme. Konsekuensi yang dipertimbangkan adalah konsekuensi bagi setiap orang. Teori etika selanjutnya yaitu teori etika deontologi. Etika deontologi berasal dari kata Yunani deon, artinya kewajiban. Nah, di sini perilaku yang baik harus sesuai dengan kewajiban. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik, bukan karena tindakan itu akan mendatangkan akibat yang baik. Contohnya yaitu saat orang beribadah. Orang beribadah itu adalah suatu kewajiban, bukan karena dia akan mendapatkan pahala saat melaksanakan ibadahnya. Itu menurut teori deontologi. Salah satu tokoh yang mendukung teori deontologi adalah William David Ross. Menurut William David Ross, ada 7 kewajiban moral. Yang pertama, fidelity, yaitu kewajiban menepati janji. Yang kedua, reparation, yaitu kewajiban ganti rugi. Yang ketiga, gratitude, yaitu kewajiban berterima kasih. Yang keempat, justice, kewajiban keadilan. Yang kelima, beneficence, yaitu kewajiban berbuat baik. Yang keenam, self-improvement, kewajiban pengembangan diri. Yang ketujuh, terakhir, yaitu non-maleficence, yaitu kewajiban tidak merugikan. Jenis-jenis teori deontologi ada 4. Yang pertama, deontologi tindakan. Nah, deontologi tindakan ini, seseorang saat mengambil keputusan harus segera memahami tanpa mendasarkan pada peraturan. Dan yang kedua, deontologi kaidah. Benar salahnya tindakan dilihat dari kesesuaian dengan prinsip atau moral yang ada. Yang ketiga, deontologi monistik. Ini adalah the golden rule sebagai prinsip moral tertinggi yang menjadi dasar penurunan kaidah atau prinsip moral lainnya. Golden rule sendiri ini adalah treat other people the way you would like to be treated, yaitu perlakukan orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Selanjutnya yang terakhir, deontologi pluralistik, yaitu yang dikemukakan oleh William David Ross ada 7 kewajiban moral. Teori etika keutamaan. Teori ini tidak mempermasalahkan kewajiban atau akibat dari suatu perbuatan, tidak mengacu pula pada nilai-nilai universal dalam menilai moral. Fokus pada teladan moral tokoh-tokoh atau role model, ditekankan pada sejarah dan cerita keteladanan, bukan sisi hidup parsial. Nah, kelebihan dari teori ini, moralitas dibentuk bukan melalui indoktrinasi, perintah maupun larangan, dan juga adanya kebebasan dan rasionalitas. Kekurangannya,
jika tidak ada public figure atau figur yang dapat memberikan keteladanan. Maka dari itu, pelayan, tokoh, pemimpin publik mestinya memberi keteladanan yang dapat diandalkan. Selanjutnya adalah konsep moral, yaitu hak, kewajiban, keadilan, dan kepedulian. Yang pertama adalah hak. Seperti yang kita ketahui bersama, hak adalah suatu klaim yang dimiliki oleh seseorang terhadap sesuatu. Nah, kenapa hak merupakan konsep moral yang penting? Karena hak memungkinkan individu memilih secara bebas dalam memenuhi kepentingan atau menjalankan aktivitas tertentu dan melindungi pilihan-pilihan tersebut. Adapun jenis-jenis hak meliputi yang pertama adalah hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang diakui dan ditegakkan sebagai bagian dari hukum. Contohnya, hak para veteran untuk mendapatkan tunjangan bulanan. Nah, sedangkan hak moral adalah hak yang secara moral seharusnya kita miliki, terlepas apakah diakui atau tidak oleh hukum. Yang kedua adalah hak khusus dan hak umum. Hak khusus berarti hanya pihak-pihak tertentu yang dapat memperoleh hak. Misalnya A meminjam uang kepada B, berarti B berhak menuntut uangnya kembali dari A, bukan orang lain. Sedangkan hak umum adalah hak yang melibatkan klaim terhadap setiap orang, seperti hak asasi manusia. Yang ketiga adalah hak positif dan hak negatif. Hak positif adalah hak yang mewajibkan orang lain bertindak untuk kita. Contohnya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mengharuskan pihak lain untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan. Sedangkan hak negatif berkorelasi dengan kewajiban pada pihak lain untuk tidak bertindak terhadap kita. Contohnya adalah hak milik. Hak negatif terbagi lagi menjadi dua, yaitu hak aktif dan hak pasif. Hak negatif aktif biasanya disebut dengan hak kebebasan, sedangkan hak negatif pasif biasanya disebut dengan hak keamanan. Keempat adalah hak individual dan hak sosial. Hak individual adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara. Contohnya hak beragama, hak mengemukakan pendapat, dan lain-lain. Sedangkan hak sosial di sini bukan hanya untuk kepentingan terhadap negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota yang lain. Contohnya hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Terakhir adalah hak absolut, yaitu suatu hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian. Namun ternyata tidak ada hak yang absolut, karena menurut ahli etika, kebanyakan hak adalah hak prima facie, yang artinya hak itu berlaku sampai dengan dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. Misalnya, setiap manusia memiliki hak untuk hidup, tetapi seseorang yang membela diri atas penyerangan terhadap dirinya memiliki hak untuk membunuh jika tidak ada cara lain yang harus dilakukan, sehingga hak absolut dapat dikalahkan oleh situasi, keadaan, dan alasan yang cukup. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, terbagi atas dua, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain seperti pada transaksi jual-beli, dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain, misalnya memberi sedekah kepada pedagang kaki lima yang masih berjuang di tengah wabah virus corona. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral. Keadilan. Konsep keadilan dipergunakan untuk menilai tindakan seseorang, menilai praktik-praktik institusi sosial, politik, dan ekonomi, seringkali dijadikan sebagai kriteria tunggal untuk menilai benar atau salah suatu perbuatan. Konsep keadilan ada dua, yaitu keadilan tradisional oleh Aristoteles dan keadilan egalitarian oleh John Rawls. Menurut Aristoteles, terdapat dua jenis keadilan, yaitu keadilan universal dan keadilan khusus. Dalam keadilan universal, orang yang adil adalah orang yang selalu berbuat benar secara moral dan mematuhi hukum. Sedangkan dalam keadilan khusus, adil berarti mengambil hanya bagian yang patut atau tepat, memberikan kepada orang yang berhak. Sebaliknya, tidak adil berarti mengambil terlalu banyak yang bukan haknya, atau menolak menanggung bagian yang wajar dari beban. Sedangkan menurut John Rawls, prinsip keadilan egalitarian ada dua, yaitu setiap orang memiliki kebebasan yang sama dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga yang pertama menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua pihak berdasarkan persamaan kesempatan. Salah satu karakteristik pokok sudut pandang etika adalah objektivitas atau ketidakberpihakan. Artinya setiap hubungan khusus yang kita miliki dengan kerabat dekat harus dikesampingkan pada saat kita mengambil keputusan. Namun hal ini tidak sesuai dengan teori etika kepedulian. Teori tersebut berfokus pada memberikan perhatian dan tanggapan terhadap kebaikan orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan dekat dan bernilai.
Hubungan tersebut tidak terbatas hanya antar individu atau antar individu dengan kelompok, namun mencakup juga sistem hubungan yang lebih besar yang membentuk komunitas konkret. Karenanya, etika kepedulian meliputi jenis-jenis kewajiban yang disebut dengan etika komunitarian. Etika komunitarian adalah etika yang melihat komunitas dan hubungan komunal konkret memiliki nilai fundamental yang harus dilestarikan dan dibina. Yang penting dalam etika komunitarian bukanlah individu-individu yang terisolasi, tetapi komunitas yang di dalamnya individu tersebut menemukan diri mereka dengan memandang diri mereka sendiri sebagai bagian integral dari komunitas yang lebih besar dengan tradisi, kebudayaan, dan sejarahnya. Sekian penyampaian tugas pertama ini, kami ucapkan terima kasih.